Makasih Adel, Mbak Lisa, Mas Aryo atas paparan-paparannya. Sudah memberi fondasi berpikir tentang apa dan bagaimana harus melihat persoalan trauma gitu ya, dan sinema, hubungannya dengan sinema. Oke, jadi saya hanya akan menampilkan secara ringkas dengan harapan bahwa nanti diskusinya saja yang lebih panjang tentang yang saat ini sedang menjadi konsentrasi saya dalam pengerjaan disertasi doktoral, yaitu tentang komunisme ya, atau communist imaginary dalam konteks politik Indonesia. Tapi saya akan coba untuk masuk juga dalam wilayah sinematik untuk membaca bagaimana sebetulnya komunisme dan komunis itu dihadirkan secara berulang dalam konteks kontemporer. Ya, jadi sebetulnya isu tentang komunisme ini menjadi problematik bukan saja karena sifatnya yang kontroversial dan memuat isu sensitif, tetapi juga karena interpretasi atasnya itu saling berkompetisi gitu ya, bahwa kita tidak bisa melihat satu saja versi dalam tanda kutip kebenaran dari apa yang kemudian disebut sebagai sejarah atau kebenaran di wilayah 65 saat itu. Nah, jadi slide saya cuma satu ini saja untuk mengantarkan sekaligus mencoba untuk mengajukan beberapa proposisi atas kolektif trauma dalam konteks 65 gitu ya. Nah, saya ajukan pertanyaan pertama untuk mencoba untuk melihat fondasi dasar dari apa sebetulnya atau siapa yang membentuk kenangan dalam tanda kutip ya atas kekerasan-kekerasan di sekitar 65 dan 66. Beberapa versi menyatakan bahwa kekerasan itu memanjang sampai 69 gitu ya di beberapa daerah. Saya ringkas saja lah untuk 65 sampai 66. Nah, di sini terjadi perdebatan yang sangat ketat tentang riset-riset tentang masa lalu ya, tentang PKI, kemudian tentang pemberontakannya, dalam tanda kutip pemberontakan, karena beberapa versi yang lain menyebut bahwa itu bukan pemberontakan, melainkan upaya, ada yang bicara bahwa sebetulnya Soeharto lah yang melakukan pemberontakan, kemudian macam-macam ya versinya. Jadi masing-masing versi itu mencoba untuk menjelaskan sebetulnya apa penyebab utama dari peristiwa tersebut. Gitu ya. Saya meringkas paling tidak ada 8 perspektif tentang seluruh riset 65. Gitu ya. Jadi perspektif ini bukan versi, jadi agak berbeda. Perspektif itu maksudnya ada misalkan riset yang mencoba untuk mengangkat ya legal justice misalkan, upaya-upaya hukum untuk recovery korban 65 misalkan ya. Ada yang mencoba menganalisis tribunal tahun berapa itu 2015 kalau saya nggak salah 2015-2016. Kemudian ada yang coba untuk masuk pada wilayah aktor ya, artinya siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab pada 65 itu. Kemudian ada yang ingin juga melihat aspek kebudayaannya gitu ya. Misalkan almarhum Wijaya Herlambang itu yang salah satu karyanya menurut saya penting tentang kekerasan budaya ya pasca 65. Kemudian macam-macam. Jadi ada 8 paling tidak perspektifnya. Ini belum termasuk versi. Maksudnya versi adalah diskusi mengenai siapa aktor di balik 65 itu versinya banyak sekali. Saya hitung belasan paling tidak ya. Dari Salim Said, John Rosa, sampai Ben Anderson. Dan yang terbaru misalkan Jess Melvin misalkan, atau Catherine McGregor. Jadi ada beberapa nama periset-periset kontemporer yang juga memotret peristiwa-peristiwa di sekitar 65, kemudian dituliskan pada konteks zaman sekarang. Nah, tapi kemudian persoalannya adalah kita kembali siapa atau apa yang membentuk gitu ya, yang menyediakan bahan baku bagi kita semua untuk mengenang bahwa oh iya ternyata PKI itu ateis. Nah, siapa yang mengajari pertama kali? Nah, itu pertanyaan besar sebetulnya.
Kenapa demikian? Karena itu ada hubungannya pada poin nomor 2, ya, tentang communist imaginary, tentang imajinasi tentang komunisme. Ya, jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari persoalan bahwa hari ini itu terlalu banyak narasi yang berhubungan dengan komunis yang bertempur satu sama lain dan mencoba untuk merebut ruang publik gitu ya, dalam konteks komentar politik misalkan, atau dalam konteks perdebatan di talk show ya, atau liputan-liputan pendek gitu ya, atau liputan-liputan pendek. Nah, problemnya adalah apakah ingatan orang hari ini tentang 65 itu dibentuk oleh apa yang disebut sebagai master naratif atau gitu ya, sungguh-sungguh dibentuk oleh kolektif trauma yang terjadi di masa lampau. Maka kemudian kita bertanya, apakah atau siapa yang disebut sebagai korban dalam konteks 65? Kalau trauma itu mengandaikan sebuah subjek yang disebut sebagai korban, maka kemudian kita bertanya siapa korbannya, kan gitu. Nah, ini yang menjadi soal. Ya, ini yang menjadi soal. Kenapa? Karena yang kemudian kita definisikan sebagai korban dalam atau paling tidak dalam kacamata negara ya, yang diposisikan sebagai korban itu tidak terdefinisi atau mungkin ditolak untuk didefinisikan, gitu ya. Kalau didefinisikan sebagai mereka yang menjadi korban adalah mereka yang terbunuh oleh karena mereka anggota PKI, ya kan? Maka itu mendatangkan situasi problematik bagi negara gitu ya. Makanya kemudian ada tuntutan minta maaf, kemudian ada tuntutan untuk diungkap gitu ya dalam pengadilan misalkan, dan seterusnya. Dan itu dihindari secara sengaja oleh negara, gitu ya. Sehingga kemudian diperluaslah dimensi korban itu diperluas bukan saja anggota PKI, tetapi juga seluruh peristiwa kekerasan yang melibatkan PKI sebelum 65, gitu ya. Termasuk mereka yang misalkan terlibat konflik horizontal dengan anggota PKI ketika itu. Ya, yang celakanya oleh periset, oleh sejarah Indonesia itu tidak didokumentasikan dengan rapi. Ya, deret korban itu bersifat bersifat estimasi, bahwa bahkan total ya, death toll dari 65 ya, KUB 65 itu kemudian mengakibatkan PKI dibunuhi dan sebagainya, itu death toll-nya kita nggak tahu persis. Itu hanya estimasi-estimasi. Jadi perkiraan yang paling konservatif sekian puluh ribu misalnya. Kemudian yang terakhir ada statement bahwa 3 juta korbannya gitu ya. Jadi variasinya itu demikian jauh gitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu sebetulnya bagaimana. Nah, kembali tadi, kalau ini adalah master naratif, yang disebut master naratif itu adalah narasi dominan gitu ya, yang dihadirkan kemudian dipercayai gitu ya. Ini narasinya selalu bersifat hegemonik. Siapa yang menghadirkan narasi tersebut? Ya salah satunya yang sekarang ini sedang kita perdebatkan di media sosial itu, yaitu tentang film penumpasan pengkhianatan gitu ya, G13 PKI, film panjang itu sebetulnya, agak drama gitu ya, dokudrama barangkali, yang memuat detik demi detik peristiwa 65 gitu, termasuk setelahnya sampai pada naiknya Soeharto dan macam-macam implikasi yang ditimbulkan di sana. Nah, saat itu yang ditampilkan oleh film tersebut adalah juga master naratif, gitu ya, yang membuat orang berpikir bahwa oh iya, rupa-rupanya penyebab utama dari kekacauan di sekira 60-an, tahun 60-an itu tidak lain dan tidak bukan adalah PKI. Sudah, gitu ya. Jadi versinya adalah versi tunggal yang lalu direproduksi sedemikian rupa ke dalam macam-macam produk kebudayaan gitu. Dimonumenkan gitu ya, agar tiap tahun kita memperingati itu. Kemudian pada dekade 80-an misalkan, anak-anak sekolah diminta untuk menonton film pengkhianatan itu ya tiap tahun itu, pada malam 30 September misalkan, untuk menghayati dan sebagainya. Jadi ada sekian upaya untuk menciptakan, untuk mengepung orang dengan cerita-cerita yang tunggal gitu, yaitu master naratif.
Tapi kemudian lalu kita bertanya dalam konteks ketika media sudah dibuka demikian demokratis, kita bertanya-tanya sebetulnya siapa ya yang paling dominan membentuk ingatan kita hari ini, terutama kita-kita yang tidak mengalami langsung politik 65, itu sebetulnya siapa yang membentuk, gitu kan? Itu kan pertanyaan besarnya. Apakah misalkan generasi milenial hari ini mencari tahu isu 65 itu dari sumber yang seperti apa? Gitu. Saya misalkan tanggal 29 kemarin menulis di Tempo, lalu tulisan itu di-repost oleh akun Instagramnya, gitu ya, akun Instagramnya Tempo di-repost begitu, diberi narasi sedikit. Yang menarik adalah mungkin 70-80% dari komentar di akun itu atas tulisan saya itu menceritakan tentang betapa berbahayanya PKI dan kebangkitannya di hari ini, gitu ya. Nah, ini membuat semua orang bertanya-tanya sebetulnya orang-orang ini mendapat pengetahuan dari mana. Ya, itu yang sedang sangat sangat menarik untuk dilihat ya. Misalkan saya kasih contoh tahun 2017 misalkan ada beberapa data yang belum bisa saya ungkap ya di sini karena masih dalam proses recheck. Tetapi tahun 2017 itu Purnawirawan Jenderal misalkan Kiflan Zen itu salah satu jenderal ya pejabat penting KSAD di zaman Orde Baru menyatakan bahwa ada 60 juta PKI yang bersiap untuk mengkudeta Republik misalkan. 60 juta. Ya, teman-teman bayangkan saja kalau itu jumlahnya real 60 juta, maka artinya PKI itu di sekitar kita, mungkin sedang nyegat bus di jalan atau jualan jambu di pasar atau barangkali orang yang iseng sedang ngeprank-ngeprank itu adalah juga PKI. Karena jumlahnya 60 juta gitu loh, dibandingkan dengan jumlah total masyarakat Indonesia. Kalau betul 60 juta, gitu kan? Nah, kemudian problemnya adalah apakah yang seperti ini itu adalah klaim belaka atau sebetulnya ketakutan-ketakutan tentang kebangkitan PKI itu sungguh-sungguh ada. Itu kan yang bermasalah. Kalau iya, sungguh-sungguh ada. Kalau betul orang itu percaya bahwa PKI hari ini dengan pasukan berjuta-juta itu sedang menunggu lengah Jokowi untuk merebut tampuk kepemimpinan, maka kita bertanya, bagaimana bisa orang percaya dengan cerita yang bahkan buktinya nggak ada. Buktinya nggak ada. Saya temukan misalkan ada beberapa sih bukti ya, ada beberapa bukti. Tapi ini bukti klaim ya. Misalkan ada satu dokumen yang menyebutkan bahwa PKI itu didirikan ulang di Magelang, misalkan ya tahun 2010 kalau saya nggak salah, didirikan ulang di Magelang. Lalu Magelang itu adalah kota kabupaten tempat di mana markas militer Indonesia itu di sana gitu. Jadi ini juga mengundang pertanyaan besar kan sebetulnya bagaimana kita melihat ini semua itu. Apakah orang itu semakin absurd cerita maka semakin percaya? Kalau iya, lagi-lagi kita disergap dengan pertanyaan mengapa, gitu kan? Mengapa kemudian sampai seperti itu? Nah, dalam konteks inilah kemudian berbicara tentang sinema menjadi urgen. Kenapa? Karena saya ambil contoh saya ketika S1 dulu mengulas ya 3 film yaitu Lentera Merahnya Hanung Bramantyo, kemudian Gi Riri Riza dan Pasir Berbisik ya, Nan Akhnas. Nah, ketiga-tiganya mendeskripsikan tentang komunisme sebetulnya, tetapi hanya sebagai latar belakang, gitu ya, hanya sebagai latar, tidak terus terang dan sangat malu-malu. Bahkan dalam sinema Hanung Bramantyo itu representasi komunismenya itu dihadirkan melalui figur hantu dari Laudya Cynthia Bella. Nah, itu kan agak komedik sebetulnya kalau kita baca ya. Tetapi lalu muncul juga beberapa film gitu ya yang secara khusus meletakkan dirinya sebagai proposisi tandingan ya, sebagai narasi pembanding dari apa yang kemudian disebut sebagai master naratif yang paling sering dipropagandakan pada periode Orde Baru. Misalkan filmnya Joshua Oppenheimer ada dua film itu, Jagal dan Senyap ya, Jagal dan Senyap itu menghadirkan atau membalik gitu ya perspektif yang selama ini dominan dari perspektif negara itu dibalik dalam perspektif
aktor gitu ya, aktor atau pelaku lapangan di Sumatera. Nah, lalu kita bertanya, apakah sebetulnya masa depan sejarah ya, 65 itu juga dipanggul oleh para sutradara sebetulnya. Kenapa? Karena dalam bahasa gambar kemudian kita bisa merasa-rasakan betapa kompleks peristiwa 65. Misalkan ketika film Jagal itu ya, ketika film Jagal itu kan ada adegan puitik dari Anwar Kongo yang berdansa-dansa gitu ya. Tapi di akhir film ini, mohon maaf kalau spoiler, tapi di akhir film kemudian Anwar Kongo itu muntah gitu, ketika mengingat memori pada peristiwa 65 dulu ketika dia membantai menyembelih beberapa orang. Nah, itu adegan yang sangat puitik sekali dan menciptakan metafor yang sangat kuat tentang bagaimana orang berhadapan dengan kenangan masa lalunya, gitu ya. Nah, itulah kenapa kemudian sinema mungkin, tapi masih saya beri tanda tanya di situ, mungkin bisa saja diletakkan sebagai the sites of memory atau situs kenangan, gitu ya, tempat atau lokus di mana kita meletakkan sebuah peristiwa yang gelap misalkan untuk dibaca ulang dan ulang misalkan. Ya, maka sinema-sinema yang tadi di-mention oleh Mas Aryo dalam karya-karyanya misalkan, itu mungkin membantu sekali bagi kita yang terpaut tahun yang lumayan banyak dengan peristiwa aslinya di konflik GAM pada tahun 90-an misalkan, membantu kita untuk merasa-rasakan gitu ya, suasana batin seperti apa sebetulnya yang terjadi di masa lalu. Tetapi barangkali juga cinema as the sites of memory itu juga upaya untuk sebagai eksorsis gitu ya, sebagai pengusir setan gitu ya, bahwa kita mungkin dihantu-hantui oleh kenangan-kenangan gelap dan begitu ada sinema yang kita rasa film tersebut mewakili cerita kita, maka lepaslah hantu masa lalu itu. Mungkin saja bisa menjadi seperti itu. Beberapa riset menyatakan demikian meskipun isunya tidak sama gitu ya, tidak sama dengan 65. Nah, itulah kenapa diskusi tentang kolektif trauma itu selalu melibatkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa sebetulnya yang kita sebut sebagai korban gitu ya. Trauma macam apa yang coba kita selesaikan? Apakah sampai seberapa jauh misalkan peran sutradara dan atau peran film itu dalam memotret atau melukis atau menghadirkan ulang kolektif trauma yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Apakah kemudian sutradara bisa dianggap sebagai hero di sana ketika berhasil untuk menyampaikan ulang cerita-cerita masa lampau, gitu ya? Ataukah justru sebetulnya ada keberjarakan relatif dari sutradara dan teks itu agar teksnya berbicara sebagaimana aslinya. Nah, jika demikian, bagaimana batas-batasnya? Jadi selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengejar itu. Tetapi ikhtiar untuk memotret ulang 65 dalam konteks hari ini, itu harus dihargai karena banyak sekali. Hanya saja saya nggak bisa, dan saya kira mungkin tiap orang berhak ya untuk berbicara, untuk menjadi juru bicara atas sejarah 65 gitu ya. Apalagi pada periode sosmed ini tiba-tiba orang menjadi sejarawan dadaan. Siapa yang ada versi misalkan bahwa Soekarno itu mengkudeta dirinya sendiri, itu saya ketawa. Ini bagaimana, sumber datanya apa juga nggak jelas gitu, tapi beredar di media sosial gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini yang lalu barangkali bisa bukan diselesaikan, tetapi mungkin diuji melalui bahasa gambar sinema itu. Maka dalam hemat saya ketika kemarin ramai dan ribut mengenai pemutaran ulang film pengkhianatan, gitu ya. Dalam hemat saya itu justru bagus sebetulnya. Ya, pemutaran ulang asal tidak disertai dengan paksaan ya. Tapi itu justru bagus kenapa? Karena dalam film tersebutlah kemudian monumen propaganda Orde Baru itu dimungkinkan untuk dilucuti sebetulnya. Ya, jadi justru kita jadikan sebagai titik tolak. Maka kemudian ketika ada perdebatan bahwa aku nggak mau nonton sebuah film yang membodohi misalkan, artinya kan sebetulnya ada kesadaran bahwa
narasi yang dihadirkan oleh Arifin C. Nur dalam filmnya itu adalah narasi yang bermasalah gitu ya. Tetapi kita tidak pernah bisa secara serius ya menantang narasi tersebut. Ya, mendiskusikannya secara kritis misalkan, menantang-nantang itu dan sebagainya, itu kita tidak pernah bisa komplit. Maka itulah kenapa lalu sinema sebagai sites of memory itu menjadi paradigma yang menurut saya penting untuk dibaca ulang gitu ya, untuk dibaca ulang. Nah, dari 3 proposisi pertanyaan ini kemudian kita bisa saya bisa membayangkan betapa isu tentang 65 ini pasti ya, akan bertahan lama, tidak akan selesai. Memang usianya itu cukup panjang ya. Ada beberapa pertanyaan misalkan kenapa tiap September selalu kita meributkan tentang 65? Jawabannya banyak sekali. Tetapi satu yang pasti bahwa kita bisa melihat dari sini bahwa masa depan politik kita itu masih akan penuh sekali dengan diskusi serupa gitu ya, dengan tema-tema serupa. Nah, sinema Indonesia saya kira beberapa sudah mencoba untuk membuka tabir ya apa dan bagaimana 65, meskipun beberapa yang lain membuka dengan cara malu-malu. Tetapi dalam konteks yang berbeda itu adalah sebuah ikhtiar yang harus dihormati. Sekali lagi, kolektif trauma adalah sebuah peristiwa yang membentuk bagaimana masyarakat itu berpikir gitu ya, dan kita semua dalam konteks nggak tahu apakah ini merata atau tidak ya, tapi dalam konteks orang-orang yang saya kenal misalkan itu selalu mengenang peristiwa 65 dengan cara yang hampir sama, dengan cara yang hampir mirip ya, dengan segala macam labeling, dengan segala macam mitos-mitos yang berada di sekitarnya, dengan segala macam spekulasi dan disinformasi politik ya. Itu yang kemudian membuat kita semua bertanya apakah fair ya untuk saat ini kita misalkan menuntut mereka ini agar melupakan masa lalu gitu. Bahwa kamu nggak usah lah mikir PKI itu ateis atau tidak, sudahlah hidup biasa-biasa saja. Bagi mereka yang misalkan bapak ibunya terlibat dalam konflik di masa lampau, barangkali anjuran semacam itu justru melukai. Jadi kita ada dalam posisi yang demikian goyang gitu ya dalam berhubungan dengan ini. Saya kira itu, kita lanjut saja diskusi lebih jauh, Mbak Adel, matur nuwun.